Faya ikhwanal muslimin rahimakumullah. Ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Fa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang berbahagia, alhamdulillah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini, detik ini adalah saat-saat yang paling mulia, sebuah majlis yang mulia yang diselenggarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat sekarang kita menghadiri undangan terhormat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini sebuah kesempatan yang sangat mulia kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada kesempatan sholat jamaah Jumat yang diawali dengan khutbah. Maka pada kesempatan hari ini, pada kesempatan khutbah ini, saya ingin berpesan kepada kita semuanya, saya sendiri dan termasuk para bapak dan saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Marilah kita tingkatkan kualitas iman kita, sebab iman itulah nanti yang pada akhirnya akan membuahkan sebuah tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatan takwa. Dengan iman itulah kita nanti insya Allah akan menjadi orang yang muttaqi. Iman itulah yang akan mendorong kita, yang menyemangati kita dalam menghadapi setiap keadaan, baik problem yang sekarang, problem besok, apalagi problem masa depan yang sangat depan, yaitu di akhir nanti. Iman itulah yang akan membentengi kita sekalian. Dengan iman yang kuat, maka takwa itu sendiri akan tumbuh dan berbuah lebih banyak. Maka kesempatan ini kita gunakan benar-benar kita menghadap jumatan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakini pada kesempatan ini kita dalam keadaan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan dapat menyampaikan isi hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahwa terutama dalam sholat nanti, kita yakin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, pada saat itu sedang berjumpa, sedang mulaqu rabbihim, sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya keterbatasan manusia tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah memberikan sebuah alternatif. Memang kita tidak akan bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa fa innahu yara, Allah sedang melihat kita, sehingga kita akan dapat tawadhu, kita dapat akan bermunajat, menyampaikan apa saja yang ada dalam diri kita, kehidupan sehari-hari maupun yang akan datang. Hadirin jamaah yang berbahagia,
sebentar lagi insya Allah kita berharap usia kita masih dipanjangkan Allah, diberi kesehatan sampai pada bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada bulan Ramadan, meskipun dalam beberapa ayat Al-Quran sudah sering disebut kita adalah sebagai orang yang beriman, tapi khusus pada bulan Ramadan kita diingatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah rahimanallah, apa yang kita persiapkan kalau kita menghadapi sebuah bulan yang sangat mulia, yakni bulan Ramadan? Untuk menghadapi ibadah Ramadan, apa yang harus kita persiapkan? Aneh kita kalau sedang akan menghadapi suatu momen yang begitu baik dan indah tanpa ada persiapan. Kalau kita perhatikan, segala sesuatu pasti ada persiapan. Hadirin jamaah rahimanallah, ini tadi yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Selain orang beriman tidak dipanggil. Tentunya kita sudah tahu dan sering kita mendengarkan ceramah. Endingnya pada akhirnya apa yang dituju untuk orang berpuasa adalah agar mencapai tingkatan takwa. La'allakum tattaqun. Hadirin jamaah, yang wajib kita persiapkan adalah keimanan. Apa sih iman? Kita sudah sering kita dengarkan aqdun bil qalbi wa iqrarun bil lisan. Saya kira tidak cukup dengan itu. Artinya keimanan kita itu bentuk-bentuk keyakinan kita tidak sekedar percaya, kita yakin bahwa puasa itu tidak sia-sia. Dan pasti puasa yang dijalankan dengan benar pasti akan mencapai tingkatan takwa. La'allakum tattaqun. Ini jamaah sidang surga. Untuk mencapai takwa adalah salah satu di antaranya yang sangat jelas di sini adalah melakukan puasa Ramadan. Takwa. Sering-sering kita dengar takwa itu apa? Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu saat sahabat Umar bin Khattab, sahabat yang terkenal dengan kegigihannya membela bertanya pada seorang sahabat yang muda, yakni Ubay bin Ka'ab. Ternyata pada saat itu juga masih ada semacam dialog sebenarnya takwa itu kayak apa. Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat yang masih muda, dikenal beliau ini sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Menurut kamu, ayo Ubay, takwa itu kayak apa? Ubay bin Ka'ab kembali bertanya kepada sahabat Umar bin Khattab, wahai sahabat Umar, apakah Anda tidak pernah berjalan bersama Rasulullah, kemudian di situ menemui sebuah perjalanan atau jalan yang banyak terjal, banyak batu, banyak
duri dan sebagainya. Apakah Anda pernah mengalami itu? Oh iya, pernah saya. Kemudian bagaimana sikap Rasulullah? Setelah di jalan ada dihadang batu-batu terjal, ada banyak duri. Bagaimana Rasulullah? Katanya Umar bin Khattab, oh iya, Rasulullah juga tidak mundur, tetap berjalan, maju ke depan, mencapai tujuan dengan cara yang berhati-hati, jalan berhati-hati. Ternyata Ubay bin Ka'ab menjawab, ya begitulah takwa, yaitu takwa. Kita hidup di dunia ini memang harus berhati-hati, jangan sembarangan semaunya. Ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Nah, aturan-aturan yang begitu kompleks dalam perjalanan hidup itu disimpulkan dalam sebuah event dalam satu bulan Ramadan. Di dalam bulan Ramadan banyak-banyaklah beramal soleh, hati-hatilah berbicara, jangan menyakiti orang, banyaklah sedekah, banyak-banyaklah baca Al-Quran. Nah, itulah sehingga kalau manusia berhati-hati dengan meniti apa saja yang telah dilakukan dalam sebuah bulan Ramadan, maka insya Allah hidupnya akan mencapai pada tingkatan orang yang bertakwa. Jadi untuk menuju hidup bertakwa, untuk tingkatan bertakwa itu dilatihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam selama 1 bulan, yang mana itu nanti harus bisa dipraktekkan sehari-hari selama 11 bulan. Jamaah rahimahullah, ada yang mengatakan para ulama membuat mudahnya saja Ramadan itu adalah madrasah, waktunya kita belajar untuk meniti hidup. Ya seperti di bulan Ramadan itu, banyak-banyaklah beramal. Kalau malam tidak tidur sedikit tidurnya, kita banyak menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah, kemudian mungkin kita bertanya, apa yang didapat setelah manusia atau kita ini dapat gelar muttaqin, setelah takwa pada Allah itu kemudian apa? Yang didapat apa? Karena setiap pencapaian pasti ada fadilahnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takwa kepada Allah, yang mana takwa kita gambarkan seperti tadi dialognya antara Umar bin Khattab dan Ubay bin Ka'ab. Apa yang didapat? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan menjadikan orang itu ada jalan keluar. Jalan keluar dari mana? Kita semuanya menyadari dan mengalami hidup itu pasti ada problem. Problem A, problem B, C, dan seterusnya. Walaupun problem manusia berbeda-beda, itu pasti akan mudah dipecahkan. Jalan keluarnya ada
melalui yattaqillah. Yattaqillah dilatih dalam bulan Ramadan. Siapa di antara manusia yang tidak pernah mendapat problem itu? Satu-satunya senjata ampuh yaitu yattaqillah. Yang kedua, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Diberi rezeki, Allah memberi rezeki dari jalan yang tidak terkira. Ternyata kehidupan sukses dunia itu juga didapat dari takwa. Ini belum bicara akhirat. Orang yang bertakwa pada Allah belum bicara akhirat sudah serba gampang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, ada kesulitan pasti ada jalan keluar. Rezeki gak usah khawatir, Allah pasti kasih. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bapak Ibu hadirin, masih banyak hal kemudahan-kemudahan yang dihubungkan dengan takwa pada Allah. Ketika masih di dunia banyak kemudahan. Sekarang masa depan, apa masa depan, yaitu di akhirat nanti. Lainnya Allah sudah menyampaikan banyak fadilah jazaan hasanah yang didapatkan dari orang-orang yang muttaqin. Innal muttaqina mafaza. Ini sudah jelas bagi orang-orang yang bertakwa ada keberuntungan. Khataiqa wa anaba wa kawaibal atroba dan seterusnya di surat Al-An'am. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa itu kehidupan di akhir nanti fi jannati wa uyun. Hidupnya di surga, di taman yang di situ banyak matahari. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Jadi ini yang saya maksudkan dengan memperkuat iman. Jadi janji Allah ya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Innal muttaqina mafaza hatta wa a'naba dan seterusnya. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ini benar-benar kita yakini dan seolah-olah pasti terjadi, meskipun belum kelihatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itulah iman. Maka sudah barang tentu, kalau imannya tipis, sudah barang tentu dalam bulan Ramadan yang Allah memberikan berkah yang begitu banyak, mungkin juga tidak sempat keambil karena malas. Kenapa malas? Karena imannya lemah, kurang kuat. Maka persiapan kita yang paling ampuh adalah keimanan kita perkuat. Segala sesuatu kalau perkiraan keimanannya kuat, insya Allah semuanya menjadi. Hadirin, Rasulullah SAW pernah mengajarkan pada sahabat doa ketika masuk bulan Ramadan. Rasulullah mengajarkan, jangan lupa begitu masuk bulan Ramadan jangan lupa Allahumma ahillahu aina, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman. Kita lafazkan itu, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbuka. Pada inti doa ini adalah mohon kepada Allah
diberikan kesejahteraan, kesehatan, kemantapan iman, sehingga dapat menyongsong bulan Ramadan, dapat mengambil berkahnya bulan Ramadan sebanyak-banyaknya. Tidak mungkin berkah Ramadan itu akan kurang dan tidak cukup boleh diambil oleh para orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini kita dapat benar-benar memperkuat iman. Ada guna dan manfaat bagi kita untuk memperkuat iman kita untuk menghadapi dan menyongsong bulan Ramadan. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa ya ikhwanal muslimin rahimakumullah. Ittaqullah wa innaha biqayatun min adabi. Ibadallah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadil hajat. Allahumma ballighna Ramadhan. Allahumma ballighna Ramadhan wa ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam. Rabbi wa Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqan halalan thayyiban mubarakan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.